Selamat siang, kembali lagi di hari kedua ini masih dalam Festival Lembagana 2020. Yang spesial hari ini adalah kita akan melakukan kegiatan workshop semacam pelatihan gitu ya Mas ya. Dan latihan kali ini itu tentang membuat kertas tradisional Indonesia. Bersama Mas Faris di sini dari Rumah Dokumenter Sejarah dan Budaya Wonogiri. Betul ya? Leres. Bareng Mas Faris di sini. Oke nih Mas, kita akan buat kertas daluang. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya sama Mas Faris menyibukkan diri kayak gini. Jadi kertas daluang ini yang jadi nama daluang itu karena apanya Mas? Kertasnya kah atau apanya gitu? Jadi kertas daluang ini sendiri adalah sebuah media gambar atau media tulis secara tradisional yang pada masanya adalah media yang begitu sangat kontemporer, tetapi pada masanya. Lah, kertas daluang ini sendiri orang Jawa menyebutnya deluang. Sangat populer di masyarakat Jawa. Selain deluang ada galuga, ada gelugut. Dan penyebaran kertas deluang ini sendiri di Jawa cukup luar biasa pada masanya. Ada sebuah catatan di mana terutama di kawasan-kawasan pesantren, salah satunya di Madura itu dulu paling terbesar. Terus kemudian yang hari ini masih ada sisa-sisanya juga ada di Jawa Timur juga. Ini di daerah Ponorogo Jetis. Terus kemudian yang masih mengembangkan sampai hari ini ada di Garut. Serta beberapa pelaku pegiat seperti di Bandung, Jawa Barat. Salah satunya yang cukup inten untuk pengenalan dan juga pengembangan daluang ini sendiri ada Mas Teddy Permadi, salah satu dosen UPI. Terus kemudian ada Mufid Sururi, salah satu seniman yang dulu berproses Dago Pojok, terus di Bagus Rangin, sekarang pindah di Bandung Timur. Terus kemudian ada juga Mas Edi Dolan. Itu semua di Jawa Barat lah. Dari informasi beliau lah, kurang lebih 3 tahun yang lalu saya mulai mengenal daluang. Karena apa? Daluang ini sendiri saya gunakan sebagai media pembuatan wayang beber. Nah, wayang beber itu saya cuplik sedikit adalah salah satu karya cipta nenek moyang di masa lalu, di mana wayang beber menggunakan media daluang. Dan sampai hari ini dengan media daluang tersebut masih bertahan dan masih dipegang oleh keluarga Trah yang terdapat di Pacitan, Jawa Timur, serta di Wonosari, Gunung Kidul, di mana masing-masing menggunakan media daluang yang digambar dan ataupun disungging di atas kertas tradisional Jawa ini. Itu tadi eksistensi dari kertas daluang sendiri gitu ya Mas ya. Nah, ngomongin wayang bebek nih. Beber. Oh, wayang beber. Mohon maaf Mas. Nanti juga Mas Faris akan menampilkan pertunjukannya wayang beber tadi itu ya. Tapi nanti sabar. Jadi tetap nonton pemirsa YouTube channel Lembagana di sana. Kali ini kita akan pelatihan nih Mas ya. Jadi penonton yang ada di rumah juga bisa melihat, memperhatikan cara-cara yang akan dibuat kayak gitu. Dengan udah ada bahan-bahan yang ada di sini gitu. Kalau boleh tahu Mas, kayu-kayu yang ada di sini dulu deh. Ini kayu memang kayu terserah atau kayu khusus gitu? Merujuk dari sebuah catatan dan juga medium yang digunakan dari kertas tradisional Indonesia ini sendiri, yang ada ataupun yang digunakan adalah ya ini pohon deluang atau pohon gelugut untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi untuk di Jawa Barat namanya pohon saeh. Jadi daluang itu dari nama pohonnya itu ya Mas? Pohonnya. Yang batangnya digunakan gitu? Iya, dari nama tumbuhannya. Dan yang dimanfaatkan batangnya. Dari diambil dari kulit apanya? Kulit arinya ini ya. Klikonya kalau bahasa Jawanya. Jadi setelah dikupas kulit arinya, terus kemudian ini seperti ketela itu kayak ini dikupas gitu. Iya, dibelah, terus kemudian ini ada batang tengahnya, terus ini yang dimanfaatkan nanti adalah ini kulit kayunya. Gitu. Iya. Jadi kita cukup bangga walaupun banyak dari teman-teman yang untuk mendengar istilah deluang ataupun kertas tradisional ini sendiri tidak banyak orang yang mendengarnya. Sedangkan ini menjadi salah satu media yang kita gunakan di masyarakat
Jawa pada masa lalu untuk sebagai media tulis dan gambar. Serta ada juga di luar Jawa ini sendiri ada fuya dan tapa. Tetapi beda fungsi. Kalau fuya dan tapa dia digunakan untuk pakaian. Fuya dan tapa itu sejenis sekeluarga dengan pohon ini. Oh gitu. Sekeluarga dengan pohon ini, cuman yang membedakan adalah fungsi penggunaannya. Jadi kalau kita berbicara, tadi sempat saya cuplik di awal berbicara tentang media. Ketika kita mengenal animisme, dinamisme, seperti mungkin kita terdapat di salah satu di Lembah Gana ini ada sebuah arca ataupun patung Ganesha. Ini sendiri sebagai medium yang terbuat dari batu. Lah, karena pada waktu itu memang media yang cukup kontemporer pada masa itu baru batu. Bahkan lukisan pun terdapat di lukisan goa, lukis dinding dan lain sebagainya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, makhluk hidup ataupun manusia pada masa itu mulai berkembang. Mereka mulai mengenal media yang baru lagi, yaitu daluang. Contohnya salah satunya ini. Salah satunya daluang, tetapi belum digunakan sebagai media tulis. Saat itu. Daluang ini sendiri digunakan sebagai media pakaian. Karena ketika animisme, dinamisme dan lain sebagainya mereka meramu dan berburu, mereka selain ada batu, kampak corong dan lain sebagainya, ada media tulang yang mereka gunakan untuk tulis dan lain sebagainya juga, terus ada logam, terus kemudian mereka pun pakaiannya kan karena mereka masih ini anabel saya, analogi gembel saya, biar mudah untuk memahami fase demi fasenya. Mereka menggunakan kulit binatang. Lah, kulit binatang itu sendiri kok berat ya. Terus pengolahannya dan lain sebagainya mungkin dianggap ribet. Akhirnya mereka menemukan media yang keren pada masa itu, yaitu daluang sebagai media pakaian. Lah, media daluang ini sendiri setelah pakaian pun dianggap tidak keren pada masa itu. Karena muncul media lontar sebagai media tulis. Seperti mungkin besok akan ditampilkan teman dari Bali, Mas Bayu dan juga Mbak Sarma, menulis di lontar. Lah, lontar ini sendiri pun juga dianggap sudah tidak keren lagi pada masa itu. Karena cuman kecil-kecil dari daun siwalan, terus kemudian terbatas, harus tekniknya ribet. Kemudian muncul lagi media daluang sebagai media tulis yang lebih putih, bersih, lebar, bisa diaplikasikan dengan berbagai macam medium. Dan kita akan buat nanti, gitu ya Mas? Kita akan buat nanti lah. Bukti kekerenan daluang pada masa itu adalah ketika wayang beber ini nanti menjadi sebuah media pertunjukan, media suluh, media pengenalan. Kalau analogi gampangnya adalah wayang beber ini adalah induk dari perfilman dunia. Karena di wayang beber kita mengenal episode atau istilahnya dengan pejagong yang digambar di atas daluang. Terus kemudian dari wayang beber ini pun kemudian berproses dipreteli menjadi ada wayang klitik, wayang krucil yang masih menggunakan media kayu. Lah, dari proses itulah berkembang sampai wayang kulit. Terus kemudian bahkan wayang kulit pun sudah dianggap tidak keren. Muncul wayang orang yang bisa 3 dimensi, wayang orang terbatas di Ramayana Mahabharata. Muncul juga lagi ada ketoprak, ada teater. Terus kemudian kembali lagi ke wayang beber tapi bisa gerak. Kalau ibu-ibu kita dulu mesti nek pacaran dan lain sebagainya nontonin yang perempatan desa, nontonin layar tancep. Layar tancep pada masa itu begitu sangat luar biasa digandrungi. Tetapi seiring berjalannya waktu juga muncullah TV tabung. Nadyan masih hitam putih, berproses sampai berwarna dan LED, dan kita hari ini sudah berproses, kita sudah mengenal media dengan Facebook, Instagram, bahkan untuk bertatap muka pun kita wis jarang banget. Kita harus beralih mau tidak mau harus virtual seperti pada hari ini, seperti itu. Jadi perjalanan juga ya Mas ya. Nggih, seperti itu. Makanya dari perjalanan media itu sangat begitu panjang rentetannya. Itu tadi cerita tentang proses bagaimana daluang ini dimanfaatkan seperti itu. Nah, ngomongin nanti kita akan membuat gitu ya Mas ya. Ini kira-kira apa aja perlengkapan yang diperlukan gitu dan yang Mas Faris bawa semuanya ini. Ya. Gitu. Jadi dari beberapa properti pendukung untuk estetika dalam sebuah perform ataupun menampilkan ini atau menghasilkan sebuah ini salah satu hasil kertas daluang
Nanti kita akan bikin yang seperti ini gitu ya. Oke. Dari ini yang masih mentah, bentuknya masih belum mentah. Tidak karu-karuan, hingga pada akhirnya pun daluang sudah saya aplikasikan ke bentuk wayang beber. Wah, luar biasa. Ini hasil karya dari Mas Faris sendiri. Dan kertasnya tadi ya, kertas daluang. Luar biasa ya. Jadi kalau ini salah satu cuplikan dari adegan cerita wayang beber yang ada di Pacitan, yaitu Joko Kembang Kuning. Salah satu pejagong atau episodenya. Terus kemudian pengaplikasian kertas daluang pun ada sebagai untuk alat musik dan lain sebagainya. Teman-teman untuk eksplorasi lah. Saya pun juga untuk pengaplikasian saya buat untuk kipas. Jadi kipas ini masih proses, belum jadi. Jadi gambari wayang beber. Salah satunya seperti itulah. Dari proses ini kan tidak mungkin tidak ada sebuah proses yang instan kan, tidak mungkin kan. Iya. Lah dari sini saya mengenal daluang sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Iya. Saya mengambil bibit dari salah satu teman di Surakarta, kemudian saya tanam di rumah, tumbuh sampai kurang lebih 2 tahun baru saya bisa panen. Lah diameter batang yang bisa digunakan untuk memanen ataupun bisa digunakan untuk menumbuk kertas ini nanti dijadikan kertas kurang lebih 2 cm. 2 cm. 2 cm. Jadi diameter lingkar ini 2 cm bisa digunakan sebagai baru bisa digunakan. Gitu. Okay. Seperti itu. Terus kemudian dari proses ini ketika sudah mulai tumbuh mencapai 2 cm. Dan ini pun tidak sama ya untuk ukuran, karena di masing-masing tempat dari beberapa pengalaman saya di tempat dingin, tempat tropis ini berbeda-beda secara pertumbuhannya. Ada yang kalau di tropis itu dia lebih cepat besar batangnya, tetapi untuk tingginya dia tidak lebih tinggi ataupun tidak seperti di tempat-tempat dingin. Kalau tempat dingin dia agak lambat untuk lebaran diameternya, tapi cepat tingginya. Terus kemudian setelah kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun akhirnya baru bisa tuh dimanfaatkan. Baru bisa kita potong batangnya. Kita potong batangnya, terus kemudian setelah kita potong batangnya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, terus kemudian kita kupas atau ini kulit arinya seperti tadi. Nah, sehingga kalau ini masih ada kulit arinya coklat-coklat, tetapi ini sudah mulai kita bersihkan. Lalu kita ambil kulitnya saja. Setelah kita ambil kulitnya, kemudian kita kupas lagi. Kenapa ini tadi menggunakan tulang? Cuman agar ini biar tidak luka. Oh gitu. Ya, jadi tulang masih punya rada ora landep, tidak terlalu tajam. Masih tajam. Agak tumpul, aman gitu ya Mas ya. Ini sehingga dari batang ini pun akan terhasil dua komponen. Yang ini tidak kita gunakan, yang kita gunakan adalah kulitnya ini. Dari kulitnya ini. Jadi nanti akan saya praktekkan, tetapi saya akan jelaskan secara singkat dulu biar nanti sedikit memahami nanti prosesnya seperti apa. Lah, dari proses ini kita nanti akan kita rendam secara tradisional ya. Kita rendam selama 24 jam di air. Seharian ya Mas 24 jam, yes. 24 jam kita rendam dalam air, fungsinya agar batang ini agak lebih lunak. Tetapi ada cara juga Mas Teddy dengan menggunakan soda kue dan soda abu dengan cara dilarutkan, terus kemudian dilarutkan dalam air panas, terus kemudian direndam selama 24 jam juga. Dalam waktu yang sama juga? Sama juga. Terus kemudian dari situ kita angkat, terus kemudian kita tumbuk. Oh, ditumbuk. Jadi tumbuk dengan menggunakan alat tumbuk. Nah, alat tumbuk ini sendiri ada beberapa alur. Nah, ini saya punya 2 alur. Yang pertama alur rapat, ini berdiameter 1 mm, terus kemudian ini 2 mm, di mana masing-masing alur ini memiliki fungsi, karena fungsinya dia untuk melebarkan si ini ketika menumbuk. Kayak dipipihkan gitu ya? Iya, dipipihkan, sehingga ini nanti akan lebar yang bisa dihasilkan dari kertas daluang ini sendiri. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, mosok iso sih Mas, kaya ngono seperti itu bisa menjadi lebar. Iya. Nah, ini dengan ukuran sekian, ini bisa melebar sampai 4 kali lipat ukurannya ini. Gitu. Jadi ini dipipihkan gitu caranya ya. Jadi nanti bisa 4 kali lipatnya ini. Nah, kemudian untuk menghasilkan kerapatan kertas yang
yang seperti ini. Nah, wah, ini salah satu contoh dari satu ukuran ini bukan? Atau ini lebar? beberapa tumpuk. Beberapa tumpuk. Bisa digabungin gitu ya, Mas jadi apa ya? Prinsipnya adalah semakin banyak tumpukan dia akan semakin lebar. Jadi misalkan dia satu tumpuk berarti dia 4 kali, kalau 2 tumpuk berarti menjadi 8 kali. Jadi ditumpuk dulu baru dipipihkan. Okay. Setelah ini nanti pelebarannya itu sudah sampai sampai lebar 4 kali, nanti bisa ditumpuk sehingga seratnya ini saling mengunci. Seperti itu. Lah, setelah tumpuk selesai barulah dicuci dengan air bersih. Setelah dicuci dengan air bersih, kemudian kita bungkus dengan daun pisang secara tradisional, tetapi bisa juga dengan mungkin plastik dan lain sebagainya untuk menghasilkan kelembapan. Lah, kemungkinan kelembapan yang dihasilkan itu adalah untuk mengikat serat-seratnya. Serat kayu ini, sehingga dia nanti akan selama 3 malam dia nanti akan agak lumar-lumar gitu. Jadi dibungkus 3 malam. 3 hari 3 malam. Terus kita buka. Setelah itu kita cari tempat yang agak agak rata. Kalau secara tradisional dia menggunakan gedebok pisang, karena mungkin gedebok pisang ini bisa mengatur suhu. Jadi dia ditempel begini, terus kemudian diratakan, ditunggu sampai kering. Kemudian setelah itu pun ada proses berikutnya, yaitu proses disangling atau biar digosok, biar supaya permukaannya lebih halus, sehingga ketika buat nulis dan lain sebagainya tidak melobor. Semuanya manual ya Mas ya? Manual, seperti itu untuk proses daluang. Setelah ini diratakan supaya lebih halus, sudah jadikah atau masih sudah ada proses? Jadi, sudah jadi, bisa digunakan untuk menulis ataupun menggambar. Itu tadi proses dari pembuatan kertas tradisional daluang. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja, Mas. Oh ya, mau sedikit memberi wawasan kepada teman-teman bahwasanya kita punya daluang. Walaupun di luar sana, wah, ini daluang ini sama kayak di luar negeri juga ada. Karena di setiap negara ataupun wilayah mereka memiliki tradisi kertas masing-masing. Seperti di Jepang ada washi, di Korea ada hanji, di Mesir ada papirus, terus kemudian di Amerika atau Meksiko ada amate. Di Bali daluang ini sendiri sebagai kertas suci umat Hindu namanya ulantage. Biasanya ditambahkan untuk properti ngaben. Nah, di Jawa daluang ini sendiri paling banyak ditemui untuk penyaduran Al-Qur'an. Karena terdapat di daerah-daerah pesantren seperti itu. Jadi kertasnya itu daluang kayak gitu. Daluang. Luar biasa itu tadi info dari Mas Faris di sini. Dan langsung aja nih kita mulai prosesnya ya Mas ya. Nah, secara ini bisa atau